Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Fa innan nasa niyamun fa idza matu intabahu. Karena sesungguhnya manusia itu tidur apabila mereka mati, barulah mereka itu terjaga. Kesadaran bahwa kehidupan kita ini saat ini sedang tidur, kehidupan akhirat nanti itu tidak tidur, alias jaga, alias yaqadhah, itu mustahil dipahami, apalagi dirasakan. Dipahami saja mustahil, kecuali bagi an-nas, tadi disebut nas ya, fa innan nasa, kecuali bagi manusia yang telah mencapai derajat hatinya hidup, qalbu hayy, baru bisa memahami yang dimaksud kata-kata tadi. Fa innan nasa niyamun fa idza matu intabahu. Bagi orang yang masih biasa-biasa saja kehidupannya, ya boro-boro merasakan, memahami aja nggak masuk akal dia. Kebalikannya rumusnya, mumpung hidup kita bekerja, kalau sudah mati nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ajaran Rasulullah SAW, ajaran Allah, Rasulullah membawa ajaran Tuhan kan, ajaran Allah itu hidup itu nanti gitu. Ba'dal maut itu baru hayah, baru kehidupan. Kalau saat ini ya ayyam istidadiyah saja. Jadi konsepnya itu hari-hari kita di alam dunia ini hari-hari persiapan saja. Istidad, persiapan untuk sana. Yang abadi, kehidupan yang asli itu ya di sana. Karena itu jazahumullah khair, al-ulama itu sudah memunculkan kitab-kitab bagi kita yang ingin tahu kehidupan asli itu kayak apa. Ya baca aja kitab-kitab yang berhubungan tentang akhir. Baca ayat-ayat Quran, jelas tafsirnya ya, jangan diartikan sendiri. Tafsirannya dibaca. Hadis-hadis yang berkenaan dengan hari-hari akhirat, kalamul ulama, kalamul aulia yang berkenaan dengan itu kita baca, nanti mulai ada pemahaman. Tapi pengalaman saya tidak ada yang segampang memahami ayyamul akhirah itu lebih dari membaca kitab-kitab para aulia. Sebab bahasa mereka itu bahasa bebas sudah. Bebas sebebas-bebasnya. Kalau Anda baca Tadhkirun Nas, Kalamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wali-wali lah. Mau dari tariqah lainnya boleh. Kutub Sayyidi Ahmad Tijani, kutub Sayyidi Syekh Abdul Qadir yang cerita tentang hari-hari sana ya. Jadi pengalaman saya mutalaah kitab-kitab tasawuf itu ada dua. Ada bahasa resmi para ulama yang sekaligus aulia itu, kitabnya itu dua. Boleh Anda coba ini. Kalau Anda bisa baca kitab, silahkan dicoba. Habib Abdul Haddad aja buat contoh. Kayak Habib Abdul Haddad umpama kitabnya Risalatul Muawana, Nasaihud Diniyah dan lain-lain itu kitab resmi. Bahasanya Imamul Haddad juga bahasa resmi. Tapi coba Anda baca kalamnya Habib Abdul Haddad yang ditulis oleh muridnya itu. Apa namanya itu? Yang 2 jilid tuh. Yang sering saya nukil, saya mulai tua ini, mulai lupa-lupa. Tathbitul Fuad,
Nah, itu baru bahasa ngobrol itu. Atau bisa Anda lihat di Mukatabat, surat menyuratnya Imam Al-Haddad. Itu nanti jauh lebih gamblang, lebih enak dipaham, dan beliaunya ngobrolnya los. Terbuka, sangat terbuka seaslinya sudah. Kalau ngarang itu kan ada tujuan kan. Ini khitabnya buat sapa, ada batas-batas, namanya juga mengarang. Ini terbentur dalil ini terbentur dalil ini. Nanti kalau saya ngomong gini dibantah gini, itu masih terikat itu. Kalau sudah ngobrolnya para wali nih, ngobrolnya wali-wali itu baru seaslinya. Sama saja Sayyidil Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih itu, kalau Anda dengarkan ceramah beliau dan pembahasan beliau yang di RRI dengan ceramah Thariqah, ya langit bumi. Ini saya buka sedikit buat tambahan pemahaman tentang uslubud dakwah dari Al-Imamain. Sayang, Mu'alim Syukri sudah meninggal. Ini semua saya tahu dari beliau dan dengar juga dari Mu'alim Syukri. Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih itu, kalau ceramah beliau yang di RRI, zaman itu kan belum televisi kayak sekarang, sudah ada TV 1-2. Belum rame kayak sekarang. YouTube apa belum. Jadi beliau itu tidak mau pakai Habib kalau yang untuk di RRI. Saya ingat itu pesan ke Mu'alim Syukri itu. Kalau perlu jangan pakai Habib. Profesor Dr. Abdullah bin Faqih. Cuma ya sudah terlanjur kan, orang-orang RRI tahu beliau Habib Profesor Dr. Al-Imam Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Itu kata beliau, supaya orang dengar itu yang anti Habib mau dengarkan. Orang yang tidak percaya Habib jadi tetap mendengarkan. Terus bahasanya juga di RRI itu pembahasan betul-betul awam dan terbatas. Terbatas betul. Nggak bebas kayak beliau di majelis taklim umum itu minggu pertama, sama majelis taklim Thariqah minggu ketiga, itu baru pembahasan dari hati ke hati. Sampai pernah saya juga ingat beliau mengatakan ke murid-murid Thariqah, jangan nih, kan aneh nih omongan ini, jangan kamu ikuti fatwa saya yang di RRI. Buat kali aukamakal ini ya, aukamakal. Saya lupa uslubul kalimah. Maknanya seperti ini. Jangan kamu ikuti fatwa saya yang di RRI. Itu buat umum. Ikuti yang di sini ya, yakni di Majelis Thariqah. Ini khitab kepada murid-murid tarekat beliau. Contoh, di RRI itu Saudara Imam bahas tentang hadis itu. La adwa itu. La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la sofar. Tidak ada Allah Ta'ala menurunkan bala di bulan Sofar karena sofarnya, itu pembahasan itu. Di majelis Thariqah bikin sholat tolak bala. Nah, ini kan bisa kita ambil pemahaman di sini. Uslub untuk supaya tauhid tidak terganggu. Jangan sampai orang awam itu memahami bahwa bulan Sofar pencipta bala ya Allah, bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu beliau sampaikan untuk dakwah di RRI. Tapi untuk khas baru dibuka tentang Allah Ta'ala menurunkan bala di bulan Sofar, yang ada macam-macam pendapat itu, 320.000 kalau saya nggak salah ingat, ada qaul sekian, al-muhim ratusan ribu, dibawa ke Qutbul Ghauth, kemudian disebar yang di kitab yang bahas tentang balak Sofar, itu kitab kecil itu pembahasan itu. Kalau yang mau buat nukil dalil itu, nama kitabnya itu ada di Jawahirul Khumus, ada, tapi yang dinukil oleh Saudara Imam itu Kanzun Najah was Surur, ya, kitab Kanzun Najah was Surur. Apa maksud beliau? Apa bertentangan ini dua dalil antara pembahasan aulia tentang bala diturunkan di bulan Sofar
dengan hadis wala sofar. Tidak ada sofar memberikan bala. Nggak bertentangan. Hanya penempatan aja untuk orang yang awam, sangat awam, itu diberi penguat dulu, tauhidnya biar kuat, bahwa pencipta bala ya Allah. Bagi yang sudah taklim lama, boleh diajarkan tentang tolak bala, tentang bala turun di bulan Safar. Gampang kok pemahamannya itu. Jadi Safar mustahil menciptakan bala. Yang menciptakan bala hanya Allah. Nah, lalu kenapa di bulan Safar? Ya Allah maunya begitu, selesai. Allah Ta'ala menurunkan bala di bulan Safar, ya semaunya Allah. Tidak ada masalah kan. Nah, wali-wali mengatakan bahwa ratusan ribu bala di akhir Rebo, bulan Safar. Berdasarkan kasyaf yang Allah berikan kepada mereka. Ya benar. Ya nggak beda gini lah. Allah Ta'ala menurunkan hujan di bulan apa gitu. Bulan Januari apa Februari apa. Nah, yang menciptakan hujan bukan bulan Februari, bulan Januari. Pencipta hujan ya Allah. Masalah Allah menurunkan hujan di bulan Januari, bulan Februari, mau tahu-tahu nanti Desember, bulan apa, terserah Allah itu. Khaliqul matar Allah. Kebetulan Allah menciptakan hujannya di bulan Januari. Begitu juga bala. Khaliqul bala Allah. Kebetulan Allah Ta'ala menciptakan turunnya bala di bulan Safar. Yang paling ramai di akhir Rebo Safar. Wali-wali dikasih tahu. Sekaligus para wali ini diberitahu juga oleh Allah Ta'ala cara menolak bala. Muncullah ajaran sholat taful bala, Rebo Wekasan. Selesai. Tidak ada yang membahayakan tauhid sama sekali. Nggak ada bedanya khalaqallahu al-matara dengan khalaqallahu al-bala'a. Sama. Allah menciptakan hujan ya Allah, yang menciptakan bala juga Allah, bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Balik ke kitab. Wa qala al-Hasan rahimahullah yuzanu. Jadi ada qaul juga, ini qaulnya Imam Hasan ya. Di depan juga ada masalah midadul ulama wa musyahada hadis ya. Berkata Imam Al-Hasan, yuzanu ditimbang midadul ulama, tinta para ulama. Bidamis syuhada, dengan darahnya orang-orang yang meninggal syahid. Fayarjah midadul ulama bidami syuhada, maka menang, lebih kuat dalam timbangannya itu nanti di hari akhirat tintanya para ulama atas darahnya orang-orang yang mati syahid. Berarti ilmu itu perlu ya, dan ada ilmu itu salah satu jalan untuk mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan mahabbatu Rasulullah, mendapatkan mahabbatu ahlillah, plus mendapatkan maqam, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman ilmu agama yang ada fi sadril ulama, di dada para ulama itu tinggi. Itu belum sempurna. Saya lihat yang saya lihat jelas di Indonesia nih, di tempat saya bergaul dengan orang-orang. Belum kuat. Masih lebih kuat pemahaman itu yang di syair itu. Innad darahima fil amakini kulliha taqsur rijala mahabatan wa jamala. Ada lagi yang baca mahabatan wa jalala. Fulus, uang yang lebih kuat untuk memunculkan azamah, sama jabatan. Jabatan di Indonesia juga kuat itu pengaruhnya. Ini yang terlanjur ada di masyarakat kita ya.
Tapi kalau indallah lah beda sudah. Ilmu yang diamalkan jauh nggak bisa dibandingkan dengan harta dan jabatan duniawi. Indallah wa inda ahlillah, itu beda lagi. Naam, apabila ilmu itu tidak diamalkan, ada ilmu yal'anuhu, sudah tidak azim lagi indallah wa inda ahlillah. Karena itu jalalatul ilm itu memang ada ya. Jadi ada pembahasan-pembahasan yang saya dengar dari guru-guru saya zaman saya ngaji-ngaji dulu. Ada pembahasan jalalatul ilmi, haibatul ilm, ada hararatul ilm. Ada pembahasan panasnya ilmu itu. Ilmu ini maksudnya ilmu kitab zahir ya, bukan ilmu tariqah. Nah, ini bil ilm ini ilmu zahir. Jadi orang kalau terlalu dalam memahami kitab-kitab zahir sebelum dia masuk tariqah ini, masih di syariah, itu ada hararah. Malah di sebagian kitab saya temukan ada hararatul fuqaha. Istilah itu tuh muncul di kitab Tajul Aras. Ada jilid halamannya saya lupa. Jadi makanya memang harus masukkan orang ahlul ilm itu ke tarekat, memang harus buat pendingin. Lihat sesuatu yang nggak pas dengan syariat ya pasti langsung ngomong. Yaitu didinginkannya dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu tariqah. Tidak akan merasakan jalalatul ilm, haibatul ilm, hararatul ilm sebelum menjadi ahlul ilm. Harus jadi alim dulu baru bisa merasakan panasnya ilmu itu apa, kewibawaan ilmu itu apa. Ini bukan wilayah, beda ya, beda pembahasan. Ilm itu hebat sih. Ada nurul ilm, ada jalalatul ilm, keagungan ilmu. Orang itu bisa segan gitu. Kalau orang betul-betul alim itu ada bawaan wibawa tersendiri. Saya nggak bicara arif billah, beda lagi. Ini ilm aja. Ilm. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Terus enaknya, nah ini bedanya ilmu dengan wilayah. Wilayah itu nggak bisa dicari. Yang saya maksud wilayah asli yang khosah, bukan wilayah amah, la ilaha illallah. Wilayah itu nggak bisa dicari, itu mauhibah, karunia Allah. Ilmu ini enak, ini bisa dicari. Jadi satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang siapapun manusia yang ingin mendapatkan itu bisa. Tinggal belajar. Caranya belajar. Dengan wasithah apapun. Semakin dekat akhir zaman itu Allah Ta'ala semakin memudahkan ilm. Intasyaral ilmu intisyaran aziman fi akhir zaman. Luar biasa. Hadza min fadlillah. Min fadlillah jalla jalaluh. Maraji tambah banyak, tambah gampang. Min fadlillah jalla jalaluh wahdahu. Alhamdulillah walhamdulillah. Sebab ini satu-satunya cara yang paling gampang diraih. Ada orang ingin dekat kepada Allah, utlubul ilm. Ada orang ingin dicintai Allah, utlubul ilm. Ada orang ingin mendapatkan magam yang tinggi di sisi Allah yang bisa dia cari, bisa dia gapai, bisa dia ambil, utlubul ilm. Cari ilmu. Kalau wilayah kan susah itu, nggak dikehendaki Allah nggak bisa karunia. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan beliau al-ilm, ilmu. Nabi Khidir itu, Nabi Allah Khadir yang dicari-cari orang di mana-mana, apa yang beliau ajarkan? Ilm. Meskipun cara ngajarnya beda, tapi madza yu'ti al-ilm. Karena itu bodoh sekali orang yang tidak cinta kepada ilmu. Ini ciptaan Allah yang luar biasa ilmu ini. Jahil jiddan, orang yang tidak cinta kepada ilmu. Bodoh sekali orang yang berkata, sudah anak nggak mau ta'lim, anak nggak mau ilmu, anak mau ibadah. Jahil.
Oh, ini hadiah Allah yang luar biasa kok. Yang bisa diambil dimanapun. Terus ini saya temukan di dalam renungan saya itu. Ilmu itu satu karunia Allah, satu ibadah yang mirip dengan zikir. Zikir qalb. Ini zikrul qalbi ya, bukan zikir lisan. Zikir qalbi kan di mana saja bisa dipakai kan. Mau Anda di kamar mandi, sedang hubungan dengan istri, di tempat terhormat, tidak terhormat, disuruh tetap zikir. Justru dengan zikrullah yang tidak putus di kamar mandi, setan tidak akan merasuki Anda. Justru dengan zikrullah yang menyatu di dalam hati, Anda masuk ke hutan, ke tempat apa, jin, dan lain-lain tidak bisa mengganggu Anda. Satu lagi ciptaan Allah yang bisa menemani kita di tempat apapun, di waktu kapanpun, dalam keadaan apapun. Al-ilm. Orang yang ada ilmu, melihat apapun, langsung ingat, ini Rasulullah dulu pernah kalam gini. Kata Rasulullah, kata. Nggak hafal lafalnya, hafal maknanya. Wa fi muradil hadith, kata. Oh, dulu Al-Allamah Habib Abdurrahman As-Segaf yaqul hakadha. Oh, saya ingat dulu fulan, Syekhana Abu Yahya yaqul hakadha. Saya pernah dengar fulan, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yaqul kadza wa kadza. Itu muncul, itu ilmu itu. Yurafiquka aynama kunta. Asalkan Anda sudah berhasil menemani dimanapun. Sampai orang, maaf, naudzubillah, jangan sampai terjadi, waliyadzubillah, yang akan bercerai dengan istrinya, lo gimana luar biasa pengen cerai, yang dia ingat ilmu. Ini sah nggak ya? Ini boleh nggak ya? Allah seneng nggak saya begini? Ilmu. Nggak bisa Anda lari dari ilmu. Anda sedang kepepet, nggak bisa bayar utang. Siapa yang memberi penerangan kepada Anda? Ini gimana cara doa kepada Allah? Itu sudah tariqul ilm, ilmu lagi. Karena itu jangan anti ilmu, jangan anti ahlul ilmi, jangan anti ta'limul ilmi. Naam, pilih majlis yang pas dengan penyakit Anda, yang pas dengan keadaan Anda, kalau itu benar. Ya nggak beda orang mau berangkat haji, dia masuk majlis yang khususiyah menerangkan tentang burdah, ya keliru. Mau berangkat haji ya cari majelis manasik haji. Orang mau berangkat umroh nggak tahu caranya, masuk ke majelis orang ngajarkan ilmu nahwu, ngawur lagi. Itu jelas namanya ilmu hal, ilmu yang sedang dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Allah ja'aluni wa iyyakum wa dhurriyyati wa talamidhi as-sadiqin wa man sami'a hadzal kalam min ahli al-ilm zahiran wa batinan ala ad-dawam bi lutf wa afiyah bila mihnah dunyan wa ukhra. Ini ada cerita ya. Saya tidak menyebut nama, tidak menyebut yang menyebabkan Anda menduga-duga siapa ya, enggak. Tapi intinya yang perlu kita ambil. Ada satu orang yang jami' baina ilmu zahir dan ilmu batin. Ya luar biasa, makomnya tinggi, ilmu zahirnya kuat, ilmu batinnya kuat. Dia meninggal. Ini bukan cerita tentang saya, bukan. Biasanya orang tuh kalau saya cerita nggak nyebut nama, nyangkanya saya enggak. Kayak cerita di makom Ki Armia itu, saya sedang cerita bolak-balik saya sebut ya. Sedang menceritakan tentang satu Habib dari Jawa Timur, Habib Soler, siapa namanya itu, zaman dulu. Gak tahu siapa yang ngerubah, katanya itu saya. Ya bukan, saya nggak dapetin Ki Armia, nggak dapetin Ki Said. Saya muridnya Ki Ahmad, Ki Hasan ya. Dan guru-guru di Giren Cikurah waktu itu saya ngaji tauhid di sana. Anak-anak Darul Hadits, anak-anak ribat, guru-guru saya itu untuk tauhid itu Ki Ahmad, Ki Hasani. Tafsir, Ihya, Fiqh itu Buya Yahya Bandung.
Selain itu, awal pendidikan sampai bertahun-tahun sebelum ke Tegal dan ke Bandung itu, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih itu yang paling utama, dan muallimin pada zaman itu. Itu masih hidup murid-muridnya Imamul Habr itu, masyayikhi kulluhum ada. Muallim Ali Wafa, Abdullah bin Ali Al-Kaf Cirebon. Nah, kalau Muallim Ramli tetap saya masukkan di guru saya, meskipun tidak lama saya belajar kepada beliau, tiap ketemu saya tanya gitu. Nggak banyak, beberapa kali pertemuan saja, tapi astafid minhu, yang syafawiyan, yang langsung. Adapun tulisan beliau, akthar, paling banyak nukilan-nukilan saya tentang imaman ya dari Muallim Ramli. Muallim Mati, Muallim Syukri itu, syekhi. Ada muallim sepuh dari Pasuruan itu, yang di Amr sama Saudara Imam untuk ngajar Darul Hadith, itu juga guru saya itu, ada 2 kiai itu. Dan lain-lain yang keluar masuk waktu itu banyak. Kadang Saudara Imam ketemu muridnya Imamul Habr di mana suruh ke Darul Hadith. Itu bisa berjalan setengah tahun, 1 tahun, dengan khas masing-masing dan nukilan-nukilan yang tidak ada dari yang lain-lain. Punya khususnya sendiri-sendiri. Itu saja yang asli guru-guru saya. Jadi saya murni didikan pesantren sini, bukan keluaran luar negeri. Di Hadramut saya hanya 40 hari tabarukan, tapi itu pun saya tetap menganggap beliau-beliau itu masyayikhi, meskipun hanya 40 yauman. Kembali ke cerita saya tadi itu. Jadi ada satu tokoh besar, sepuh, ahli ilmu zahir dan ahli ilmu batin, meninggal. Anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil, kecil dalam arti sudah balik ya, bukan kecil, belum bisa berpikir, sudah bisa berpikir. Saya terpanggil untuk membangkitkan semangat si Fulan ini. Akhirnya, waktu waktu acara apa di Darul Hadith, kebetulan hadir si anak ini, anaknya wali besar ini, dan alim besar ini. Hadir juga satu orang yang saya tahu beliau min ahlil kasyaf. Saya minta tolong, coba sih mintakan cari isyarah gitu. Carikan isyarah. Ini orang bisa kasyaf, bisa mukalamah sama wali-wali yang sudah meninggal apa itu. Saya kan percaya begitu-begitu itu. Antum harus percaya juga. Akhirnya dituruti, dicarikan isyarah. Lama itu. Kan hall sampai berapa hari di Malang itu? Ya, 3 ayam kalau nggak salah itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada kalian ini. Apa isyarahnya? Kalimatan utlu bil ilm. Si anak tadi disuruh cari ilmu. Allahu Akbar. Saya sudah pikir ini dapat isyarat, ini dianya juga mungkin mengira suruh puasa, suruh ini, dinasehati yang aneh-aneh, sudah pikirannya kemana-mana. La utlu bil ilm, cari ilmu. Isyarat yang benar itu ya seperti itu, nggak tahunya ya. Jadi pas, jadi bako cocok pas antara warisan Rasulullah SAW Quran hadis dengan kalamu ahlil barzah. Itu pas. Kalau bertentangan, nah ini aneh nih. Jangan-jangan isyarahnya diduga dari ahli barzah, ternyata dari alamul jin. Diduga dari ahlul barzah, ternyata dari alam siluman. Makanya jadi macam-macam. Kalau betul-betul isyarah dari al-barzakhiyun itu pasti pas dengan Quran dan hadis. Kalimat utlub dengan ahli ilm. Nah, saya paham ada dhamir di situ, nggak bahas nahu saya sekarang. Yang saya bahas ini isyarahnya sangat sederhana. Cari ilmu. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.